Shalom semuanya, selamat malam. Pertama, saya ucapin terima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah begitu baik banget gitu dalam menjalani segala dari pengobatan, prosesi segala macam. Tuhan sudah atur semuanya dengan baik. 2 tahun yang lalu, belum genap sampai 3 tahun, itu saya ngurus papanya. Papanya sakit juga, dan kebetulan di keluarga itu saya kebetulan disuruh bantu urusin, dan beliau wafat di tanggal 1 September. Dan hari ini saya juga yang mengurus anaknya dari sakit sampai berpulang. Saya juga kaget waktu itu terakhir saya ketemu dia itu pas acara malam Sinja, kita makan bersama. Tapi saya memang ada lihat dia itu udah kaget gitu, karena air mukanya udah lain. Jadi saya bilang gini, "Hen, kamu sakit ya?" "Iya, oh," katanya. "Sakit apa?" "Batuk," katanya, "gak sembuh-sembuh." "Oh gitu, terus kok kamu kayaknya kurus banget ya, air mukanya sampai lain loh," gitu. Terus dia bilang, "Iya, oh, aku udah turun 10 kilo. 10 kilo? Iya, dalam waktu 2 minggu turun 10 kilo. Waduh, saya langsung jantung saya rasanya udah mulai gak benar nih gitu. Sampai pulang habis acara malam Sinja itu, saya pulang, saya gak bisa tidur. Jam 2 pagi saya WA dia, "Hen, besok kamu ke klinik, minta rujukan ke spesialis penyakit paru ya, jangan sampai enggak." Terus dia bilang, "Iya, oh, siap," katanya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Besoknya pas hari Sinja, pagi-pagi saya ditelepon, dimintain tolong sama maminya, karena maminya kebetulan lagi ada di Semarang. Tolong bawa anaknya ke dokter. Akhirnya saya sama anak saya yang bujang itu pergi bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia dinebu segala macam, akhirnya dirawat. Tapi saya nggak berpikir maksudnya dia akan seperti ini, karena udah dari Budi Medika terus keluar, terus dia udah agak sehat, pulang kurang lebih 2 harian lagi sakit lagi. Nah tapi masuk Budi Medika itu ditolak, dirujuk malah ke Abdul Muluk. Akhirnya masuk ke Abdul Muluk, terus dokternya ketemu saya, terus saya tanya, "Dok, ini keponakan saya gimana ya?" Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, "Ini sakitnya sebenarnya infeksi saluran pernapasan, tapi ini sudah telat, virusnya sudah menggerogot sampai ke paru-paru, dan saturasinya itu sampai 61. Tapi dia hebat loh, masih sadar, masih bisa diajak ngobrol gitu kan." Saya udah kacau tuh ya Pak. Saya bilang, "Waduh, ini gimana ya," gitu kan. Saya bingung mau ngobatinnya juga. Terus saya tanya sama dia gini, "Hen, kan kebetulan papanya, mamanya, sama adiknya itu memang sudah dibaptis di gereja Kristen GBI. Kalau dia, saya selalu tanya, 'Hen, kamu ke gereja nggak sih, Hen?' 'Aku Katolik.' 'Oh,' ternyata dia itu udah lama banget nggak pernah ke gereja gitu. Dan satu hari setelah habis doa pagi, suami saya itu bilang gini, "Mah, kayaknya kok Tuhan nyuruh gua datang
untuk kasih tahu sama Hendra gitu. Kasih tahu apa? Aku bilang kayak gitu. Ya nanti aja katanya. Terus tolong ya lu siapin perjamuan kudus. Hah? Siapin perjamuan kudus? Aku bilang kayak gitu kan. Dia Katolik loh, aku bilang gitu. Terus dia nggak apa-apa katanya. Tuhan yang suruh. Ya udah aku tuh. Aku siapin. Nah sampai itu akhirnya aku pergi. Aku, suamiku dan anak cowok datang ke sana. Terus ketemu sama dia. Terus bilang gini. Waktu suamiku lihat dia nggak mau lihat suamiku. Ke kanan dia ke kiri dia ke kanan. Terus akhirnya bilang, Hendra kenapa nggak berani lihat Itio? Sini, Itio mau ngomong penting. Hendra, Tuhan suruh Itio kasih tahu sama kamu. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kamu. Kamu ibarat anak yang telah hilang. Dan dia mau balik lagi. Dan dia mau kamu balik. Kamu mau nggak balik ke Tuhan Yesus? Mau. Nah saya juga bersyukur ya, karena gini, kadang-kadang ada orang yang sudah meninggalkan Tuhan jauh itu kan kadang-kadang kalau disuruh balik itu ngeyel ya kan gitu. Atau dia diem aja gitu. Ini kebetulan keponakan saya enggak, nurut aja gitu. Terus dia tuh, Hendra, kamu tahu nggak, waktumu itu gak lama lagi. Saya itu langsung negor suamiku, ya jangan ngomong kayak gitu loh. Masa ngomongnya kayak gitu orang lagi sakit kan gitu. Nah terus anak aku juga bilang, ini si papa keterlaluan nih ngomongnya kayak gitu. Nah, terus dia itu, ya sudah. Tapi memang itu yang Tuhan mau kasih tahu gitu. Terus katanya, Hendra, apapun kesalahanmu, apapun dosamu, hari ini Tuhan sangat mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Asal kamu balik. Akhirnya dia bilang, iya Itio, aku nanti kalau udah sembuh mau ke gereja. Yuk, sekarang kita mau perjamuan kudus, kamu mau nggak? Iya Itio mau. Dia nurut aja. Terus kita doa perjamuan kudus. Dan habis selesai doa perjamuan kudus itu, saya nyanyi lagu ucapan syukur. Terus nggak lama anak saya cowok di sebelah kiri saya ngomong gini, Hendra, kamu tahu nggak Tuhan Yesus tuh baik banget sama kamu. Dia itu ya pingin kamu itu supaya minta pengampunan dosa. Seperti wanita yang dalam kisah Yesus itu yang wanita berbuat zina. Kan kalau dulu di zaman itu kan kalau berbuat zina dihukumnya rajam ya gitu kan. Jadi terus waktu itu kan nggak ada satupun, karena Tuhan bilang siapa yang nggak berdosa silakan timpuk duluan kan gitu. Tapi kan nggak ada yang berani nimpuk karena semua orang merasa berdosa. Akhirnya bubar. Terus Tuhan bilang, hai perempuan, apakah ada yang menghukummu? Kan dia bilang nggak ada Tuhan. Terus Tuhan bilang, aku juga tidak menghukummu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saya kaget, anak saya bisa ngomong gitu. Saya lihat ke anak saya. Terus dia bilang kayak gini, berkat bimbingan dasar kekristenan baru 3 kali gitu ya. Terus dia tuh, saya juga salut, saya seneng banget ya, karena saya dapat 2 poin ya. Poin yang pertama, anak saya itu maksudnya mengenal Tuhan, dan yang kedua keponakan saya mau terima Tuhan. Nah terus dia itu saya terus udah selesai itu kalau nggak salah hari Kamis atau apa itu. Nah terus hari apa ya Pak Kris waktu datang itu ya kemarin ya. Nah, sebelum Pak Kris datang itu saya itu di rumah itu gelisah Pak. Saya bilang gini, saya ini pengen banget WA Pak Kris, tapi saya nggak enak kalau seandainya memang Pak Kris sudah lihat terus Pak Kris sibuk, saya WA-in, kok kayaknya saya pengen
pengen banget gitu ya supaya Pak Kris nengok keponakan saya. Saya juga siapalah saya maksa-maksa Pak Kris gitu kan gitu. Jadi saya akhirnya lewat Ciana. Nah, Pak Kris itu tahu nggak sih anak Ko Ahok sakit? Terus kata Ciana, harusnya tahu Ci katanya. Oh gitu ya. Iya Ci. Rupanya dia langsung WA lagi sama Pak Kris. Ternyata Pak Kris karena sibuk nyiapin materi untuk khotbah, jadi nggak terlalu lihat handphone. Jadi waktu pengumuman tentang apa kunjungan mereka itu tidak diperhatikan. Tapi Tuhan tuh baik. Hari itu Pak Kris juga digerakkan untuk segera datang untuk membimbing keponakan saya ini untuk terima Tuhan Yesus. Terima kasih ya Pak. Jadi saya bilang semalam sama suami saya lagi, benar ya, bahwa kita itu sebetulnya gini, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Dan pada saat kita di dalam kandungan, Dia sudah menentukan akhir daripada hidup kita. Jadi keluarga koko saya ini, dari papanya, mamanya sampai adiknya itu, dan sampai akhirnya terakhir keponakan saya yang ini, yang pertama ini juga berbalik karena memang mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk pergi dari Tuhan, tapi Tuhan suruh balik lagi. Saya sangat berterima kasih. Saya juga bilang ke suami saya, ini satu anugerah besar buat keluarga ini. Dan saya puji Tuhan, saya sangat-sangat berterima kasih sama Tuhan Yesus pertama. Karena keluarga ini saya percaya, keluarga ini diselamatkan dan keluarga ini kita doakan agar bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya.